Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Tamu kali ini Lang, ini profesinya sering kita dengar. Gue juga sering dengar, tapi gue belum pernah ketemu sama sekali sama orang yang punya profesi ini. Apa tuh? Sulap. Bukan, itu kan sering ya ketemu. Pantomim. Temennya Dion. Temennya Dion siapa Yan? Temen lo Yan? Banon. Ya udah. Banon yang bawa orang-orang Iya, janji Jegan. Masa udah diajak pantomim lupa namanya, kacau. Kacau sih, jangan mau lagi sih. Ares. Ya, temennya Popon. Iya ternyata temennya Popon. Siapa nih? Apa profesi? Mikrobiologis. Tuh, lo sering dengar kan? Sering. Mikrobiologi. Ya. Ternyata ini ada orangnya. Ya masa nggak ada. Iya. Ini dia Dira Saraswati Anggramukti. Wes. Doktor. Kuliah 2011 bang. Angkatannya. Berarti sama gua sekarang aja masih 14 tahun ya? Iya, tapi udah doktor. 2011 lulus S1? Baru mulai. Masuk S1. Buset. Kalau gua 2007 harusnya lulus 2011. Oke. Nah kalau dia 2011 baru masuk. Sekarang udah doktor. Alhamdulillah. Hati-hati. Ngapain? Apanya ngapain? Ngapain udah jadi dokter ya? Iya, maksud gua ngapain? Belajar sih. Ngapain? Sampai ke dokter segala. Emang dulu S1-nya apa? S1-nya dulu ini mikrobiologi di ITB. Oh emang mikrobiologi. Emang jurusannya namanya mikrobiologi? Iya, mikrobiologi. Oh ada jadi jurusan udah langsung spesifik ya? Iya udah belajarnya spesifik langsung. Tentang mikroba. Ininya fakultasnya apa berarti? Fakultasnya Sekolah Ilmu Teknologi Hayati. SITH disingkatnya. Oh, Sekolah Teknik Ilmu Teknologi Hayati. ITB? ITB. Jurusannya mikrobiologi. Maksudnya sekolah itu apa? Sekolah, nama sekolahnya? Nama fakultasnya. Oh, nama kan fakultasnya? Kan School of Law. Nah ya seperti itu. Dari School of Stanford. Medicine. Ini School of Life Science and Teknologi di ITB. Di ITB. Mikrobiologi. Apa bedanya sama biologi? Sama biologi? Ini lebih kecil? Enggak? Bener? Ini khusus buat mikroba aja. Mikroba tuh bakteri, virus, fungi, jamur yang beneran apa kayak cuma bisa kelihatannya pakai mikroskop gitu. COVID ya termasuk virusnya. Bakteri ya beda sama virus apa sih? Wah, kalau apa ya, virus tuh bahkan kurang bisa dikategorikan makhluk hidup ya, karena dia tuh istilahnya cuma protein yang punya selubung. Nah kalau bakteri itu dia ya makhluk hidup. Oh hidup? Ya. Oh virus bukan makhluk hidup? Ya kategorinya mungkin masih blur ya di situ ya, karena dia apa ya, ibaratnya nggak punya sel utuh gitu. Kalau kayak protein yang hanya punya selubung gitu. Udah jangan tanya lebih lanjut. Nanti nggak paham. Nggak, maksud gue kalau dia diri sendiri. Bukan, kalau dia bukan makhluk hidup terus berkembang biaknya virus, gimana caranya berkembang biak? Ya, sama kan dia punya ini ya apa namanya, bisa membelah diri. Terus juga nanti kalau misalnya selubungnya itu
Nah, nanti di dalamnya protein yang berbahayanya itu yang bisa menyebabkan penyakitnya gitu. Dia berkembang biaknya tuh membelah. Bakteri juga? Iya. Bakteri baik. Ada bakteri baik. Yang di Yakult ya? Iya, itu. Kan bakteri baik, benar yang di Iya, Yakult. maksudnya gimana dia ini sopan. Isi. Bakteri baik tuh maksudnya apa? Nggak jahat. Jadi memang tubuh kita katanya memang memerlukan beberapa bakteri. Iya, kalau kan ada bakteri baik, bakteri jahat. Nah, kalau bakteri baik itu istilahnya yang bikin kita makin sehat lah ya. Nah, kalau misalnya bakteri jahat yang bikin kita sakit gitu. Yang bikin kita diare, terus apa? Itu bakteri. TBC juga dari bakteri. Iya. Itu semua dari luar. Bakteri-bakteri itu dari luar. Tapi di dalam tubuh kita juga ada bakteri baik gitu yang membantu biasanya sistem pencernaan gitu biar lancar gimana. Dari mana dia? Kayak Yakult tuh. Kalau misalnya di dalam Dia di mana muncul? Dia emang tinggal di dalam tubuh. Dari awal udah ada. Begitu kita lahir udah ada nih, udah disiapin bakteri oleh tubuh kita. Iya. Yang baik. Gunanya? Gunanya itu Tadi tuh pencernaan. Untuk mencerna gitu. Iya. Jadi kita lahir lengkap dengan bakteri, membawa makhluk hidup lain. Tuh, Ya sebenarnya turunan dari ibu juga ya kan di dalam kandungan gitu kan. Terus Apa tulang apa? Tulang. Maksudnya kita hidup tuh begitu lahir juga udah bawa Makhluk hidup lain. makhluk hidup lain. Memang nggak bisa hidup sendiri kita di dunia ini lah. Wes. Siapa yang bilang bisa nggak hidup pernah sendiri? kita sendirian itu nggak pernah. Nggak pernah. Kita Nggak pernah. punya teman jutaan miliaran bakteri di dalam hidup kita itu. Jangan pernah merasa sendirian. Kita lagi sendiri ya. Iya, ya. Ada bakteri yang mana-mana. Iya. Kita nggak Gimana? sendirian. Gimana kamu? Iya. Percayalah padaku meski di gelap malam, Nah, kamu tak kamu tak sendirian. sendirian. Nah, ini yang sering kita Kata bakteri, kata dia. Kata bakteri. Kata Jadi bakteri. yang nyanyi bakteri. Iya. Nah, ini yang sering kita tanyain. Mulai kapan tertarik sama yang begini-beginian? Itu dia. Kok bisa kuliah langsung memilih? Kok mikrobiologi? Bukan biologi gitu, tapi mikrobiologi. Apa ya, sebetulnya kalau waktu sekolah tuh emang suka tentang alam-alam gitu ya, tentang biologi gitu. Iya. Dari kapan nih? Alam-alam, dari mungkin SMP? persisnya ya SMP, SMA gitu. Kalau orang yang kita undang di sini dokter, Bener. dari SMP dia udah tahu. Udah tahu pengen apa, benar. Udah tahu pengen apa. Kita Iya, nggak tahu. nggak tahu. Iya. Pengen apa ya? Pengen Pengen biar sekolah apa? lagi pokoknya. Pengen bikin podcast? Enggak, warna kepikiran. Nggak Warna kepikiran. Jadi Iya. waktu SMP udah seneng sama Alam. Apa tuh? Makhluk hidup gitu. Oh, binatang, tumbuhan Iya. gitu seneng lah ya. ini nggak operasi itu nggak? Katak. Kodok nggak? Oh iya, membelah katak, Iya. membelah burung kayak gitu. Ibu nggak ada gua. Burung. Ada burung, membelah Elang. merpati. Oh, Ya enggak, iya. merpati. Gede banget. Kok gua nggak ada pelajaran itu ya? Lu ada nggak? Nggak ada gue juga. SMP beda. Oh. Emang SMP biologi. Sorry, SMP biologi negeri. SMP biologi negeri. Biologi negeri. Ya. Oke, 2011 selesai. 2016. Tapi itu di sela-sela 2014, 2015. Ya, ikut Exchange. program pertukaran pelajar ke Kanazawa. Ke Jepang. Iya, Jepang. Kok bisa? Kok bisa? Karena kebetulan di ITB tuh ada program pertukaran pelajar gitu. Nah, waktu itu aku daftar, Ikutan. terus keterima dan dapat kesempatan buat 1 tahun stay di Kanazawa University sambil melakukan penelitian. Kuliahnya bahasa Jepang? Bahasa Inggris sih. Cuma sempat ikut kelas bahasa Di Jepang Jepang. di situ. Berarti tentang mikrobiologi Iya, juga. tentang mikrobiologi, dan kebetulan penelitian yang aku lakukan di situ yang jadi topik skripsi Skripsi. aku. Bacterial communities over Gobi Desert Area, Gurun Gobi. Iya, Gurun Gobi. Tapi aku nggak ke Gurun Gobi, tuh Iya. profesorku yang ke sana. Oh. My sex sequencing apa? Itu teknik sequencing. Sequencing itu apa? Sequencing itu, nah jadi di dalam tubuh makhluk hidup tuh ada gen kan. Nah, jadi di sini sequencing itu untuk menguraikan, membaca gen di dalam makhluk hidup itu gitu. Wah, kalau udah kebaca, apa? Nah, kalau udah kebaca, jadi bisa dikategorikan. Maaf ya, pertanyaannya sangat Nah, ini justru scientific. menarik nih, biar Filsuf. pada tahu nih. Iya, iya. Kalau di kasus skripsiku ini, jadi ada
sampel gurun nih, sampel pasir. Nah, aku tuh Ada pengen bakteri. tahu di situ bakterinya tuh apa aja sih gitu. Oke. Jadi dibaca dulu gen-gen yang di dalam bakterinya tuh ada apa aja. Nah, ketika gennya udah dibaca diurutkan. Nah, jadi di dalam mikrobiota kita punya namanya perpustakaan gen. Nanti dicocokkan gitu. Oh, urutan gen ini tuh sesuai dengan misalnya bakteri yang umum diketahui. E. coli tahu nggak? Tahu. Ya, tahu. Nah, itu gitu misalnya. Oh, ternyata urutan gennya sama dengan Escherichia coli, berarti di dalam sampel pasir itu ada bakteri itu gitu. Masih ada turunan gen gitu, masih sama. Ya, kalau Walaupun dia bukan E. coli juga kan? Misalnya match-nya tuh sampai lebih dari 90%. Nah, Iya, itu berarti dia E. coli juga. Gitu. Nah itu disebut sebagai E. coli kalau 90% lebih. Waktu itu aku nemunya sih banyaknya Spingomonas, mungkin ya kurang umum ya. Oh, cuma- Spingomonas. Apa? Emang orang nggak boleh gitu? Iya, lo O-nya kayak lo ngerti. Gue udah curiga di Gobis Spingomonas. Apa tadi namanya? Spingomonas. Iya, iya. Monas. Monas. Spingomonas. Oh, Spingomonas. University, Monas. Monas. Pusing ya? Iya, tuh. Nah, kita pernah loh. Satu habitat kita kena E. coli. Mencret semua. Iya ya. Itu Oh bener. Waktu kita piknik ke iya. di puncak, di puncak. disinyalir karena galonnya pakai yang isi ulang murah lah. Disinyalir itu penyebabnya. Akhirnya Emang E. coli dari mana? kontaminasi ya. Sebetulnya di dalam tubuh kita tuh emang udah ada loh E. coli itu. Cuma kalau misalnya kebanyakan nih, kebanyakan jumlahnya atau enggak, E. coli juga ada jenis-jenisnya lagi, ada yang berbahaya, ada yang baik, ada yang jahat gitu. Mungkin waktu itu kebetulan masuk yang jahat terus jumlahnya tuh banyak gitu. Terus jadinya bikin Jadi dia menang di dalam nih. Tapi kalau yang jahat ada tapi dikit, bisa jadi ada nih di kita. Yang jahat ada juga. Iya. Tapi dikit. Jadi nggak apa-apa. Dikit atau enggak sistem imun kita bisa melawan gitu. Bisa melindungi tubuh kita gitu. Kadang kalau udah kebanyakan kan mungkin sistem imunnya kewalahan juga ya, terus akhirnya jadilah sakit. Gitu. Tapi walaupun yang jahat dikit, kalau yang baik itu diam saja tak bersuara, kita akan kalah. Iya. Wah. Kalau yang baik diem aja saat melihat kejahatan, dia termasuk jahat juga. Ya, termasuk jahat juga. Akomplis dia. Ya, Nah, kenapa dari SMA pilihnya mikro? Kan kenapa nggak biologi aja gitu? Kan sukanya ya udah alam makhluk hidup kan biologi itu. Kenapa jadi mikro? Udah spesifik banget. Nah, jadi waktu masuk ITB jadi di ITB itu kan biasanya tahun pertama tuh masih General. belajar yang umum-umumnya kan. Nah, mulai tingkat 2 tuh dimasukin ke jurusan-jurusan. Waktu itu di angkatanku pilihannya ada 3, mikrobiologi, biologi, sama rekayasa hayati. Ya. Nah, terus aku milihnya mikrobiologi di situ gitu. Karena mungkin secara prospek kerja lebih menjanjikan sih kalau menurutku waktu itu. Mikrobiologi. Emang kerja di mana? Jadi kalau lulusan mikrobiologi S1. Banyak banget nih di banyak bidang industri yang membutuhkan bidang mikrobiologi. Contohnya farmasi, kosmetik, Yakult. Tapi kan udah ada nih. Dia ngapain sih mikrobiologi? Lulusan S1 mikrobiologi apa? Misalnya di kosmetik. Di kosmetik. Ngapain dia? Jadi ngapain? Itu bisa di bagian kualitas kontrol. Quality control atau R&D, Research and Development. Oke. Jadi aman nggak ini makeup ke kulit gitu? Kualitas kontrol biasanya kan sebelum produknya rilis tuh kita cek dulu ini kandungan mikrobanya banyak kan nih. Kalau misalnya banyak kan jadinya nggak bagus berbahaya. Ya produknya. Kan kayak sempat yang kosmetik mengandung merkuri gitu. Ya, gitu. Ada yang mengandung Freddie Mercury. Freddie Budiman. Freddy-nya yang di ini. Iya, Freddy-nya. Freddy-nya yang diplesetin. Oh, jadi gitu. setiap benda ini semua punya mikroba. Tapi terutama yang kandungan yang punya kandungan nutrisi. Nih, jadi minuman, kopi, makanan, minuman. Nah, itu sumber makanan mikroba gitu. Tapi di kulit kita juga ada. Ada. Nih, kopi. Ada nggak mikrobanya? Ada. Dari mana dia muncul? Biasanya dari awal di bubuknya udah ada, apa di airnya? Iya, bahkan di udara pun ada loh bakteri. Enggak, maksudnya sih kalau kopi. Kalau kopi kan dia udah dalam bentuk bubuk. Di bubuk itu ada mikrobanya, hidup. Iya, bisa. Kok dia bisa tahan hidup sih? Bisa dong. Maksudnya udah digiling segala macem, tetap bisa hidup? Iya, bisa. Cuma ya itu tadi kan misalnya semakin
kondisinya menguntungkan, mereka bisa membelah diri semakin banyak gitu. Iya. Kalau misalnya di kopi nih, kopinya misalnya terlalu lembab atau itu bisa mereka membelah dengan lebih banyak, tapi misalnya dijaga di kondisi yang kering, terus Iya. suhunya juga suhu dingin, Aman. berarti aman gitu. Nah disitulah mungkin anak mikrobiologi bisa kerja di kopi ya kayak gitu tuh. Kalau aku ya, kebetulan ketika lulus kerjanya di pabrik makanan, jadi apa nih makanan apa? di kayak Bikin apa? sih? Susu sih sebetulnya, produknya susu, terus cemilan gitu. Jadi di situ aku bagian quality control, jadi memastikan produk yang rilis tuh aman dari kontaminasi mikroba yang berlebihan. Jadi memang sudah ada standarnya gitu loh. Iya. Produk yang aman tuh yang jumlah cemaran mikrobanya segimana gitu. Kayak kapan expirednya gitu-gitu ya? Itu juga termasuk nggak? Iya itu juga. Expired itu dihitung juga dari berapa lama mikrobanya bakal ini membanyak atau mengapa gitu, si expired. Iya itu, tapi kan jadi kan ketika kita menyimpan misalnya suatu makanan kan ada cemaran mungkin misalnya dari udara luar gitu kan. Nah terus kalau misalnya makanan yang disimpan itu memungkinkan untuk jadi makanan si mikroba itu, berarti kan semakin memungkinkan mereka untuk berkembang biak lebih banyak gitu kan. Oh makanya susu ada tuh, susu ada expired date-nya, sama ada waktunya. Habis dibuka. Habis dibuka, harus habis selama berapa hari setelah dibuka. Betul. Apalagi susu cair tuh kan ini banget ya, memungkinkan banget tuh buat bakteri buat berkembang biak, makanya masa expirednya lebih pendek kan dibanding yang bubuk gitu. Iya kan. betul, apalagi yang fresh milk. Kalau UHT agak lama dikit, fresh milk yang UHT bye-bye gak? UHT bye-bye. Nggak tahu deh. Apa sih? Jangan sampai dapat kulit durian. Ya betul, kulit durian. Kok ada UHT-nya? Ada UHT. Nggak ada. Ada. Itu lagu apa sih? Ada UHT bye-bye. Jangan sampai dapat kulit durian. Nadanya bukan gitu ah. Dira deh penyanyi. Dira penyanyi, pencipta lagu juga. lirik. Oh, pencipta lirik. Bukan pencipta aransemen. UHT bye-bye ya. UHT bye-bye. Nggak tahu tapi. Iya makanya kayak gitu ya. Nah si mikroba bisa mati nggak kita rebus? Bisa dong. Jadi di mikroba sendiri sebenarnya tergantung jenisnya ya. Yeah. Tapi mereka juga punya ambang suhu tertentu gitu. Jadi kayak misalnya E. coli, Escherichia coli itu juga nggak bisa suhu yang terlalu panas mati gitu. Oh, jadi kalau aman memang dimasak dulu. Iya. Ada nggak yang nggak mati walaupun udah direbus? Ada, itu namanya mikroba ekstrim termofilik. Biasanya yang kita temuin di tempat-tempat ekstrim kayak kawah gitu, kawah panas kayak gitu juga ada. Ada mikrobanya hidup. Berarti dia bisa hidup di mana aja sebenarnya si bakteri-bakteri. Tergantung jenis bakteri. Iya, tergantung jenisnya. Tapi maksudnya ada di mana-mana gitu, di tempat yang ekstrim pun ada. Iya, Mungkin di tempat yang dingin banget ada. Iya, kayak di kutub juga ada. Di kutub ada. Itu kayak suka lihat berita gitu deh kayaknya yang ditemukan mikroba. Iya, ilmuwan menemukan purba gitu. mikroba purba. Apaan kalau ngeliat fotonya kan kayak cuma gitu-gitu doang. Tapi dia mikroba purba berarti udah hidup dari zaman dulu. Iya. Yang sama yang hidup. Atau dia bisa jadi tipenya yang ada sampai sekarang, atau emang itu mikroba yang dulu ada di zaman. Kalau dia fosil ya bisa aja dia emang dari dulu ada gitu, cuma apa itu namanya karena beku gitu ya. Fosilisasi. Fosilisasi. Tapi hidup sebenarnya. Cuman beku aja. Iya. Kapten Amerika. Kalau itulah Kapten Amerika. Iya, betul. Kalau waktu COVID itu kan virus. Kita udah tahu belum bentuknya kayak gimana waktu awal-awal? Penanganannya kayak gimana? Lo ini nggak bukan apa ya namanya? Bukan terpapar. Maksudnya meneliti si COVID nggak waktu COVID itu? Enggak. Soalnya bidang aku bakteri sih dari S2 sampai S3. Khususnya bakteri Vibrio parahemolyticus. Vibrio apa? Oh, Vibrio parahemolyticus. Nggak megang COVID sih. Oke, jadi S2 lo di Osaka. Oke, Master of Science Graduate School of Frontier Bioscience. Nah itu apa? Vibrio. Vibrio apa? Bakteri apa? Nah tadi kan kita udah ngomongin E. coli itu. E. coli kan bikin diare. Nah sama Vibrio ini juga bikin diare juga.
Tapi bedanya? Bedanya Vibrio ini sebetulnya habitat tempat tinggal aslinya tuh di laut. Jadi biasanya mereka menginfeksinya ikan terus kerang, udang kayak gitu kan. Udang mencret. Gara-gara mereka. Enggak, ke kita. Kalau kita makan si udang yang mengandung enggak kurang lo ya. Logika biologi lo kurang. Kuda kerang mencret. Kerang mencret. Dua kata lucu, kerang mencret. Kerang mencret. Itu memang gitu. Nah, dia infeksi udang kita lain. makan. Nah, menariknya, jadi kasus mencret oleh Vibrio parahemolyticus ini banyak ditemukannya di Jepang karena mereka makan sushi dan seafood mentah. Gitu. Yeah. Sedangkan kalau kita kan ikan dimasak sampai mateng, udang juga dimasak sampai mateng. Jadi sebetulnya kasusnya jarang sih kalau di Indonesia untuk infeksi manusianya gitu. Di Jepang sering. Terutama di hewan apa yang paling sering? Kalau misalnya, jadi pertama kali outbreak itu kan 1950 di Osaka. Oh, pernah outbreak si itu virus dari ini? apa sih namanya, teri, kayak semacam teri gitu. Cuma kalau orang Jepang tuh kadang terinya nggak dimasak gitu loh, makan teri mentah gitu. Shirasu namanya. Oh. Nah, tapi di kasus-kasus lain bisa juga ada yang waktu itu outbreaknya dari kerang. Makan kerang mentah, mencret. Kok mentah ya dimakannya? Emang ya? Lu doyan? Ya suka kan makan sushi? Paling kalau sashimi salmon doang. Sisanya nggak berani sih. Nggak ini, belum pernah. Lu makan nggak? Gue Susanti, gue nggak sushi. Oh, sushi. Ayah Susanti ada temannya Upin Ipin, Ayah Susanti. Ayah Sofia. University of Osaka ini berapa? 2 tahun. S2 2 tahun. Apa yang memutuskan mengambil S2? Melanjutkan mikrobiologi? Jadi kan sebetulnya setelah lulus itu sempat kerja dulu kan. Iya. Kerja. Nah, waktu itu sebetulnya apa ya? Mungkin karena ngerasa sepi juga kali ya waktu itu. Enggak, kita ditemani bakteri miliaran. Jangan sepi. Jangan sepi, jangan merasa sepi. Ya waktu itu mungkin aku ini lupa aja sih. punya bakteri. Ya kan udah kerja gitu maksudnya. Apa ya, mungkin ingin mencapai yang lebih gitu, ingin apa? Suka belajar aja. Suka belajar sih. Lo belajar suka nggak? Maksudnya? Iya suka. Ya. Suka belajar hal baru. Kecewa langsung. Kok suka sih? Emang kalau udah beberapa tamu kita yang sampai dokter sih emang suka belajar semua sih. Belajar gitu maksudnya. Udah kuliah terus di rumah baca buku gitu. Apa? Udah maksudnya? Udah kuliah. Kan itu udah pusing lah. Di kampus. Pulang terus baca buku lagi. Iya. Emang suka. Iya, tapi bukunya nggak hanya buku textbook pelajaran sih, novel juga kan. Oh, pokoknya baca lah, suka baca. Iya, terus ya mungkin waktu itu walaupun udah kerja mikir kayak mungkin karena aku bagian quality control juga mungkin sehari-hari agak monoton ya, pekerjaannya sama gitu. Ingin lebih challenge lah, ingin yang sesuatu yang lebih challenging, yang menantang gitu. Dan kebetulan waktu itu ITB tuh juga punya banyak kerjasama dengan universitas-universitas di luar negeri, dan salah satunya dengan Osaka University gitu. Dan saat itu ada tawaran beasiswa untuk melanjutkan S2 dan S3 di Osaka University. Sekaligus? Iya, sekaligus. S2 dan S3 gitu? Iya, apply-nya langsung tuh. Udah terintegrasi. Apa aja ininya tesnya? Waktu mau masuk? Waktu itu ada seleksi dokumen dan wawancara. IP minimal ada? Kayaknya ada sih seingatku, tapi rata-rata biasanya untuk beasiswa di atas 3 mungkin ya IPK-nya. Waktu lulus dari ITB, berapa IPK? IPK 3,52. Ya nggak tinggi-tinggi amat. ITB loh, tapi gila, bener-bener. Nggak tinggi-tinggi amat apa? 3,52 di ITB. Iya. Deh, gue baru baca inian Rahman nih, postingan Rahman. IPK Rahman? Bukan, LPDP. Membuka sekarang untuk IP 2, dan 42 tahun ya? Nah, itu pas begitu 2, gue kayak bisa nih. Nah. Pas 42. Lagi terjadi diskriminasi usia. Masih ya? Jadi 42 masih belum cukup? Iya, masih ya Allah. 3,5. Iya. Secara IP gue kurang, tapi secara umur gue lebih. Dua-duanya gak kena. Dua-duanya gak kena. Bisa begitu ya? Iya. Saat lu lulus 3,5 tuh di angkatan, di mikrobiologi lah. Itu termasuk apa?
Ya yang lebih tinggi ada. Tapi Satu yang lebih orang. rendah. Ya nggak tahu Nggak. sih ya. Yang lebih rendah Biasanya banyak. anak-anak ITB tuh agak agak private gitu soal Masa? IPK. Iya. Sesama teman? Ya kalau misalnya di jurusanku begitu sih lumayan. Lu tau gak IPK? Ada istilahnya Gua dulu. juga tahu. Ada istilahnya sarip. Sarip tuh apa? Sara Suku, IP. ya, suku, agama, ras, dan IP. Nggak boleh Oh, dikasih nggak tahu. boleh. Iya. Masa Itu, sih? itu buat yang jelek doang, Lang. Kalau yang bagus mah Sarip, pede. iya, kalau Gua yang kalau bagus gue tulis kayak di baju Iya. tiap semester biar orang tahu, kenapa mesti malu ya? Iya. Banyak nggak seangkatan mikrobiologi? Waktu itu aku 40. Oh dikit. Hah? Gue Dikit bukan lah. gue banyak. Yang lain kan apa tadi? Biologi. Biologi tuh berapa? 80. Ya, 80 ya. Jo? Hayati? Hayati 40 juga ya, Jo. Oh dikit. Dikit lah itulah. Seangkatan. Masa banyak segitu bang 40? Ya gue kan bandingin sama iya sih. gue 18. Oh, lebih dikit lagi ya. Karena memang passing grade-nya paling tinggi. Tapi ya kalau kalau 40 terus IPK-nya jelek sih emang pressure sih. Kan cuma dikit, bandinginnya dikit banget bang. Kalau dari Apalagi 200. 18. Apalagi Apalagi gue 18 ya 18 ya. Allah. Tapi emang pada ya belajar Lang. Maksudnya itu yang ya apa ya? Resiko kita nggak belajar. Iya, iya. Punya IP kecil bisa ngeluh doang, lo belajarnya nggak mau sih. Iya benar sih. Tapi 3,5 mah bagus. B semua kan ada A-nya. Bagus banget lah itu. Nggak ada C-nya istilahnya Iya. itu. Berarti mah Ada tahu C. Iya tapi lo ganti sama A yang Iya, banyak. benar. Iya. Iya, jadi Hitungannya nggak kan berasa. B semua B A gitu kan kalau Iya, 3,5 kan. Dulu Iya. aku paling jelek tuh C mungkin olahraga kali ya. Ada pelajaran olahraga waktu itu Oh iya, ya, Jo? ITB ada. Iya, Iya, kan, disuruh ya. lari keliling. pakai seragam olahraga ITB. Iya. Olahraga ada. Kayak sekolah Paling iya. paling nggak bisa Suka lari lihat aku. gua kalau lewat situ, lewat ITB ada yang olahraga masa. Ya olahraga ada, gue enggak gue. Oke, dia S2 udah nih. Lolos tuh masuk. Lolos. Beasiswa dari Osakanya. Jadi ada institut riset di Osaka University namanya Bikeng. Jadi dia memang membiayai kuliah untuk anak-anak dari jurusan mikrobiologi dan kedokteran, biologi, mikrobiologi, kedokteran. Dan partnernya itu ya ITB, UNER, UI. Jadi berapa orang yang ke sana, yang dari Indonesia? Angkatan lo nih, Ir? Kalau untuk beasiswaku ini tiap tahun biasanya nerima 2 orang. Oh. Banget. Waktu itu aku barengan anak UI. Beda jurusan. Iya, anak UI kedokteran ya. Oh, bukan mikrobiologi. Bukan. Tapi mikrobiologi dekat dengan kesehatan juga ya, kedokteran juga ya sebenarnya yang diteliti kan. Karena kedokteran juga untuk spesialisnya ada tuh, spesialis mikrobiologi klinisnya ada. Oh. Laboratoriumnya juga ada tuh yang dekat Uni itu, Metropol bukan sih? Mikrobiologi laboratorium Iya. Ya di situ ya. Ada. UI kalau nggak salah. Ya, ya. Langsung S3, buset, berarti 18. Berarti 6 nggak pulang tahun. dong nih? Iya. Lulus langsung lanjut lagi. Iya. Dan ya kebetulan saat itu COVID juga sih ya, nggak bisa pulang jadi. Oh iya 2020 Oh iya, ya. 2020. Dia 4 tahun malah ya si S3-nya ya. Soalnya waktu itu ada kendala. Jadi ada topik penelitian tuh, tapi topik penelitianku waktu itu sempat mentok. Karena mentok jadi ganti topik, makanya jadi lebih lama gitu. Tapi kayaknya 4 tahun S3 mah emang lama. Rata-rata ya? Rata-rata. Karena penelitian. Rata-rata Apa kalau di Jepang berapa rata-rata? 3-4. Oh iya. Tuh namanya Fabrio Doctor of Philosophy. Nah, Lo tau nggak kenapa? kan kita baru ngobrol apa. Kenapa S3 S3 ada. semua Pakai filosofi. Kembali ke filosofi? Apa sih alasannya waktu itu Lang kita? kata Pak siapa namanya? Pak Dodi, siapa? Pak Doni. Yang dari Oxford itu bukan? Bukan, ada, kan belum tayang. Belum tayang. Jadi dia S3 filsafat memang. Oh. Di UI, dosen juga. Nah dia bilang tuh kenapa PhD tuh kembali ke filosofi lagi. Walaupun apapun jurusannya. Apapun jurusannya disebutnya Doctor of Philosophy. Doctor of Filosofi berpikir mungkin ya. Iya, karena kembali ke situ lagi. Iya, Roots awal. ke filosofi lagi. Iya, iya. Oh. Nah, Masih bahas Vibrio. Vibrio ya. Vibrio. maksudnya nggak cukup itu S2 si Vibrio. Nah, jadi nih waktu S2 tuh aku kan meneliti protein yang namanya VPS 1376. Nah, jadi ketika
disertasi doktor tuh mau dilanjutin nih penelitian Ya. tentang itu. Nah, tapi ya apa ya, istilahnya belum dapat hasil, makanya ganti ke protein lain namanya VTRB. Tapi masih dari Vibrio. Iya, masih dari Vibrio. Oh gitu. Oh. Si Dion kayak ngerti aja. Iya. Ini apa nih kalau kita artiin apa? Read through transcription mediated positive auto regulation of VTRB drives robust type 3. Ini kayak nggak ada artinya tau nggak? Iya. Kayak nggak nyambung dari satu kata ke kata lain ya kan? Asal-asal nyambungin aja nih. To expression in Vibrio parahamolyticus. Apa ini? Nah, jadi kan gini, kan tadi kembali lagi ke gen nih. Kan Ya. kita punya gen nih, makhluk hidup punya gen. Ya. Gen itu menghasilkan protein, mengekspresikan protein. Oke. Nah, protein ini yang kalau di bakteri dan virus tadi bisa menyebabkan penyakit kan. Iya. Nah, sama juga di Vibrio ini ada protein-protein yang menyebabkan penyakit. Nah, menariknya ini Vibrio parahamolyticus itu ketika dia menginfeksi manusia, dia kayak punya sejenis jarum suntik loh. Kayak jarum suntik gitu di dinding selnya gitu. Namanya type 3 secretion system. Nah, jadi lewat type 3 secretion system itu si protein atau racunnya, toksinnya itu diinjeksikannya lewat situ gitu. Saat udah ada di tubuh kita, terus dia dimasukin ke tubuh tuh. kitanya itu lewat Situ. lewat si lewat si alat suntik itu. Nah, terus yang si alat suntik itu sendiri kan tersusun dari berbagai protein nih. Nah, yang mengatur agar si protein itu bisa tersusun jadi si jarum suntiknya itu protein VTRB itu. Dan ternyata VTRB itu bisa mengautoregulasi dirinya untuk terus ada gitu, untuk terus Hidup. untuk terus terekspresi, terhasilkan proteinnya. Jadi biar si jarum suntik itu terus ada dan bisa terus menginfeksi gitu. Canggih juga ya. Canggih loh Bakterinya. sebetulnya. Sesimpel, sekecil bakteri Iya. itu sebetulnya mereka punya mekanisme yang sangat kompleks gitu. Jarum itu bener jarum. Kalau bentuknya. lihat bentuk di mikroskopnya itu emang mirip Mirip jarum. Ukurannya berapa sih? Ukurannya sangat-sangat kecil ya. Iya, kecil banget. Ukurannya pakai apa? Nama ininya? Nama Satuannya. Wah, harus ku cek lagi sih ya, tapi pokoknya udah jauh lebih kecil di bawah milimeter aja. Entah nanometer, pikometer gitu. Itu juga cuma bisa dilihat lewat mikroskop elektron, nggak bisa mikroskop biasa. Yang biasa itu yang ada kacanya tuh nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia lebih kecil lagi. Kita punya nggak mikroskop elektron? Mungkin ada di Indonesia ya, tapi yang pasti nggak banyak sih. Oh, coba cari kayak apa bentuknya? Mikroskop Elektron, coba. elektron. Bukan elektron, mah ini. Keyboard. Tahu nggak ada yang jago yang Tahu. emak-emak yang Iya, jago tahu. gitu? Pakai kerudung, kan? Pakai kerudung. Tapi istri tentara tahunya dia. Apa? Istri tentara. Kok ada fakta gitu? Ya, gue baru tahu, baru lihat ada. Oh, bentukannya mah sama Perbedaan aja mikroskop optik dan mikroskop elektron. ya? Atau enggak nanti kalau coba googling type 3 secretion system 2-nya mungkin nanti ada gambar ini. Nah, gambar. cari tuh Skoy. Cari Skoy. Itu tuh. Type 3. Copy aja bisa nggak tuh? Type 3 secretion system to expression. Nggak bisa di blok itu? Bisa nggak? Di Kompas. Bisa. Oh, nggak bisa. Type 3 secretion system. Type 3 secretion. Nah, tuh ada tuh. Bakteri, itu. Buset, ada istilahnya ya. Ada lagi di Google. Ini bentuknya seperti jarum suntik, terus misalnya tambahin elektron mikroskop di keywordnya. Mikroskop. Kayak gitu. Seperti jarum. Itu jarumnya di ujungnya tuh? Di dinding selnya itu. Nah, jadi lewat situ tuh si protein beracun. Itu satu itu tuh? Jadi Satu batang itu satu mikroba? satu bakteri itu malah bisa punya beberapa jarum? jenis. Beberapa jarum. Ini nih yang bentuk kayak jarum-jarum gini, kayak paku ya. Iya. Itu satu unit. Nah, itu tadi gue juga satu mikroba satu ekor, kayak hewan satu ekor. Nah, ini satu apa? Bisa punya beberapa itu. Beberapa ada jenis ini kan type 3. Jadi Iya. ada
type 2, type 6 gitu. Ada Itu tipe lain. Tipe jarumnya atau tipe tipe jarumnya. Oh, si mikrobanya? Mikrobanya juga, jadi satu mikroba bisa punya beberapa jenis jarum. Gitu. Kecil itu aja ada ininya ya. Sampai sekarang ini masih ada penyakitnya di Jepang, maksudnya masih terus ada terus kasusnya gitu. Iya. Dan terutama di musim panas suhunya kan udah mulai naik ya. Jadi buat Vibrio ini lebih berkembang biak. Lebih zaman berkembang biak. Nah, jadi kalau ada orang mau bikin obat atau anti bakterinya, dia lihat ini dulu dong berarti. Si jarumnya ini diproduksi oleh protein ini. Nanti ada obat yang merusak mekanisme itu supaya dia tidak berkembang biak gitu. Ya, harapannya begitu. Jadi ini ketahuan gunanya lah. Jelas. Ya kayak kita mau virus sama antivirus. Virusnya seperti apa, nanti kita bikin antivirusnya supaya merusak si virus. Tapi harus tahu dulu nih virusnya harus tahu apa. dulu. Iya, Kayak gini. Jadi kegunaannya penelitian spesifik banget tuh ya untuk seperti itu gitu. Tapi ini udah ada yang pernah neliti belum? Maksudnya topik yang lu ambil ini apa? Jadi kebetulan laboratoriumku di Osaka University itu adalah pionirnya jadi sebenarnya ada lab-lab lain juga di univ-univ lain yang meneliti Vibrio, tapi lab aku di Osaka University itu perintisnya gitu. Oh gitu. Untuk spesifik Vibrio ini. Jadi profesorku pada tahun 1950 itu yang menemukan Vibrio itu, Vibrio parahemolitikus itu. Berarti emang si Universitas Osaka ini emang tempatnya ya. Kalau mau neliti Vibrio emang udah tempat yang tepat. Rio Vibrio. Pernah dengar Febrian? Kolera Pernah dengar. Kolera itu masih di Jepang juga banyak dulu. Masih keluarga Vibrio juga. Vibrio kolera gitu. Emang jenis kolera tuh muntah-muntah ya? Apa sih? Kolera bisa muntah-muntah ya? Muntah mencret. Ya, kayak muntaber ya. Muntaber Terus itu. menariknya jenis diarenya beda loh. Kolera dan parahemolitikus ini. Jenis diarenya? Apa? Ya jenis mencretnya beda. Oh gitu? Bentuknya? Outputnya? Iya, outputnya Lu beda. udah meneliti berapa jenis? Mencret. Mencret sakau juga beda. Enggak, dia sekarang kalau ngeliat mencret udah tahu. Oh, Vibrio. Oh iya. Oh, kolera. Oh, kolera. Iya. Dari baunya apa dari bentuknya? Oh, beda. Outputnya beda itu. Kalau kolera tuh mencret. Gak apa-apa nih ngomongnya. Ya nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Nggak sambil makan. Ilmiah kita ilmiah. Ilmiah ini. Lebih kayak istilahnya tuh putih, warnanya putih. Kayak bubur nasi gitu, putih kekuningan gitu. Ya, itu karena dia menyebabkan warna itu si Vibrionya. Ya mungkin karena ininya ya yang asam lambung. Cairan asam lambung. Target di dalam pencernaannya mungkin berbeda gitu. Kalau si yang apa tadi? Yang parahemolitikus ini hampir bentuknya apa? Bentuknya ya kalau dia mencret biasa sih. Kalau kolera tuh biasanya ya lebih khas gitu ya. Lebih khas kuning gitu. Dan kalau yang ada kangkungnya. Ada kangkungnya. Itu kebanyakan. Masuk kangkung, keluar kangkung. Masuk kangkung, keluar kangkung ya. Ya. Nah, ini univ lo ini menyediakan juga nggak antinya? Atau itu urusan lain tuh, urusan bidang lain? Apa belum ditemukan atau? Nah, jadi kalau selama ini infeksi Vibrio parahemolitikus itu biasanya self-limiting dalam artian sebenarnya bisa sembuh sendiri sih dengan catatan kan kalau diare itu kita jadi dehidrasi. Jadi biasanya pakai larutan oralit gitu kan. Tapi kalau udah parah banget pakai antibiotik gitu. Tapi kalau di lab aku waktu itu lebih ke neliti mekanisme infeksinya aja gitu. Ada nggak bakteri yang memang hanya bisa dimatikan dengan obat yang kita konsumsi? Maksudnya untuk menyerahkan kepada tubuh kita ini nggak kekejar nih. Iya. Maksudnya mungkin dia lebih cepat sehingga lebih parah gitu, harus ditambah obat. Itu ada nggak obat antibiotik itu? Kalau untuk infeksi bakteri ya pada umumnya antibiotik. Semua antibiotik berlaku untuk semua bakteri? Kadang ada jenis-jenis, jadi antibiotik juga ada yang broad spectrum, yang artiannya cakupannya luas gitu, tapi ada juga yang spesifik gitu. Makanya harganya beda-beda antibiotik. Yang broad spectrum mungkin banyak jenis yang bisa cuman daya bunuhnya tidak seefisiensi yang
khusus gitu ya. Kok bisa sekecil gini terus dibikinin obat yang khusus untuk dia gitu. Kecil banget itu ya. Ada yang Vibrio teliti. kolera gitu. Sekarang lo setelah S3 dosen. Aku lanjut ke industri, kerja di industri. Sekarang lagi bekerja nih. Di industri apa? Di industri sebetulnya ya agak belok jalur. Jadi aku ke biorefinery. Biorefinery jadi pengolahan limbah lewat mikroba, pakai mikroba. Di Jepang. Di Jepang. Jadi main Kerjanya lu di bakterinya Jepang? beda lagi. Tinggal di Jepang bukan ini, Bang? Vibrio lagi. Iya, tinggal Tinggal di Jepang ini. Lo ngapain di sini lagi? Lagi liburan. Oh kerjanya di Jepang. Buat Hohi doang nih, ntar malam pesawat. Baru pulang kemarin ini. Baru banget. Iya, baru landing. Untuk liburan. Iya, liburan. Untuk berburu nasi padang. Kerjanya dari S2 udah kerja di sana apa belum? Apa pas baru beres S3 baru? Jadi lulus S3 tuh langsung lanjut kerja. Oh. Jadi deket-deket sidang aku sambil cari-cari kerja, sambil wawancara kerja gitu. Banyak itu, maksudnya ini kesempatan kerja untuk di sana banyak. Iya, banyak. Untuk apa tadi? Entah Ya, itu mikroba. jadi akademisi atau Iya. misalnya jadi peneliti di industri, ya lowongannya cukup banyak. Oh. Kalau sekarang nih jatuhnya jadi apa nih? Peneliti? Peneliti. Di tempat biorefinery itu tadi? Pengolahan sampah pakai? Nggak hanya sampah, tapi limbah-limbah industri lain juga. Biar nggak mencemari gitu dibikin. Jadi kan ya manusia hidup menghasilkan banyak limbah kan. Iya. Nah, limbah ini supaya tidak menumpuk atau mencemari lingkungan, ya salah satunya diolah menjadi sesuatu yang berharga gitu, berguna gitu. Misalkan apa? Nah, misalnya kayak bahan baku material untuk industri, terus juga plastik itu juga bisa bioplastik. Nah, kalau misalnya bidangku, aku mengolah limbah gas pakai bakteri. Gas itu limbahnya apa? Bentuknya cair? Gas. Bentuknya gas. Oh, bentuknya gas. Karbon monoksida, karbon dioksida. Terus diubah jadi apa? Diubah jadi, kalau untuk proyekku sekarang aku mengubah jadi asam asetat dan etanol. Alkohol. Jadi cair nanti. Dari limbah gas Jadi cair. jadi cair. Nah, jadi kan sebetulnya untuk menumbuhkan bakteri itu butuh media. Media itu kan bentuknya cair. Nah, tapi dari situ nanti dimurnikan lagi. Jadi misalnya aku tadi mau dapat asetat dan alkohol, itu dimurnikan lagi gitu dari media cair. Dari medianya ini. Canggih lah. Canggih ya. Ya, dan poin pentingnya itu sih ramah lingkungan sih, karena Iya. kan ya jumlah manusia banyak sekali, limbah Iya. yang dihasilkan juga begitu banyak. Tadinya sebelum ada teknologi ini, limbah itu dibuang aja gitu ya? Dibuang begitu saja. Terus dan juga selama ini kan kita untuk misalnya bahan bakar atau bahan material tuh kan pakai energi yang non terbarukan kan, misalnya minyak bumi gitu. Atau misalnya kalau di Indonesia tuh karena kita banyak menghasilkan kelapa sawit, banyak limbah dan kosong kelapa sawit. Nah, itu gimana sih caranya biar nggak jadi sampah doang, Iya. bisa dipakai lagi gitu. Yang si cangkang-cangkangnya ini, cangkang kelapa sawit. Di Indonesia udah ada belum tekniknya untuk membuat itu limbah itu jadi? Kalau secara industri aku kayaknya mungkin ada ya, tapi kalau misalnya di univ-univ, maksudnya di ITB pun juga untuk topik-topik penelitian mahasiswanya biasanya pakai limbah kelapa sawit. Limbah kelapa sawit. Oh, ini bisa diapain lagi gitu ya. Berarti orang mikir-mikirin aja ya. Maksudnya ini ada limbah nih. Kita apain yuk biar jadi ini gitu. Iya, Kerjaannya. Iya, gitu. Ya harus ada yang mikirin, kalau nggak jadi. Enggak maksudnya Pak. Kan ini kan limbahnya. Yang lo lagi kerjain apa? CO2 atau monoksida? CO2. Monoksida dan CO2 juga. Misalnya monoksida deh dari limbah pabrik. Ada karbon monoksida. Iya. Nah, diserahin nih ke divisi lo. Untuk nih lo apain nih? Terus kita nyari-nyari gitu caranya. Masukin bakteri ini gitu. Terus yang menariknya bakteri itu bisa dibikin mutannya loh, bisa dibikin X-Men-nya. Maksudnya? Iya, jadi gennya itu bisa dimodifikasi. Jadi misalnya tadi aku pengen menghasilkan alkohol gitu. Nah, alkoholnya gimana ya biar produksinya lebih banyak? Jadi
si gen di dalam bakterinya itu diubah supaya bisa menghasilkan lebih banyak alkohol. Gitu. Ngubah gennya gimana? Rekayasa. Gennya genetik. rekayasa gen. Diapain ke ininya, ke si bakterinya? Supaya gen dia berubah diapain? Dibikin mutasi, jadi tadi kan gen itu ada susunannya ya. Ketika susunannya diubah. Nah, ngubahnya pakai apaan dia? Nah, ini udah spesifik banget sih, ada namanya polymerase chain reaction. Jadi itu untuk apa namanya, istilahnya copy paste dari gen itu. Terus dari copy paste gen yang sudah dimutasi sesuai yang kita mau. Nah, nanti di cloning, diperbanyak, lalu dimasukkan ke bakteri itu lagi gitu. Jadi misalnya kita udah, ini ada bakteri nih, bakteri terus kita ambil gennya, di copy ambil gennya, terus di copy paste, diperbanyak, di cloning, terus sudah direkayasa sesuai yang kita mau, terus dimasukin lagi ke bakteri. Ke yang awal. Jadi berubah dia. Iya. Enggak, maksudnya misalnya nih si mikroba, ambil DNA-nya urutannya ABC. Ternyata kalau yang banyak mau hasilin alkohol adalah CBA. Kita rubah tuh. Nah, ngerubah itunya gimana? Kita dapat dasarnya ABC, mau kita rubah ke CBA pakai apaan? Nah, jadi ada yang namanya primer. Primer tuh jadi dia bisa nempel ke gennya, terus udah nempel ke gennya kita potong pakai namanya enzim restriksi. Jadi dia bisa memotong gennya. Terus di primernya tuh kan udah, primer tuh juga susunan gen juga ya. Nah, terus primernya ada gen juga. Iya, jadi sebenarnya istilah simpelnya tuh dipotong terus kita susun lagi. Jadi CBA. Abis itu yang di-cloning. Abis itu baru dimasukin. Buset. Gitu. Berarti secara Rahman. Aduh. Orang dia yang kerja nggak disuruh lu kok. Secara logikanya berarti itu juga bisa dilakukan ke sperma dong. Misalnya sperma nih kita dapat nih. Kita ubah gen si sperma itu, kita masukin biar berubah, bermutasi jadinya. Bisa. Jadi manusia bermutasi. Iya, mutasi gitu. Itu kayaknya juga udah pernah di di berita yang cloning, tau gak sih? Iya, cloning domba. Domba dulu. Kan siapa namanya? Ada tuh. Gitu. Cuma Dolly ya? Dolly. Itu juga dari rekayasa genetik juga. Itu ahli mikrobiologi juga ada di situ dalam satu timnya ini nih. Itu tekniknya kan jadi ada biologi molekuler dan mikrobiologi molekuler. Jadi kalau aku main mutasinya di mikroba, di bakteri, tapi kalau buat yang makhluk hidup tingkatan lebih tinggi, hewan, manusia, ya ada bidangnya yang lain, ada peneliti. Ya, tapi sistem kerjanya sama gitu, ambil gennya dia, gennya kita ubah, masukin lagi, dan bisa tumbuh sesuai dengan apa yang gennya itu. Iseng aja, ngubah-ngubah gitu. Iya. Ya, balik lagi ya ke tujuannya, tujuan yang baikkah atau? Katanya juga cloning orang juga udah bisa, Lang. Tapi buat apa? Akan orang lebih murah ngandung biasa, katanya gitu. Cloning orang siapa tuh, kita butuh orang yang sama dua. Ya mungkin ya. Ada orang pinter nih, siapa nih? Butuh banyak deh di dunia ini. Itu pasti identik. Pasti pinter lagi nggak? Apa beda ternyata kelakuannya? Tapi itu kalau dilihat dari sama si bakteri mungkin akan sama kali ya. Ya sebenarnya output yang diharapkan seperti itu ya. Cuma kan yang namanya eksperimen kadang output ada yang tidak sesuai hipotesis kan. Bakteri itu kan makhluk hidup ya. Kalau digitu-gituin tuh diubah, dia ngelawan nggak? Maksudnya nggak bisa ngelawan nggak gitu? Kayak hewan kita apapun kalau dia kan makhluk hidup juga itu. Apa dia diem aja udah emang kerjanya hidupnya begitu? Ya bukan ngelawan ya. Kalau misalnya di kerjaanku ya antara outputnya sesuai yang diharapkan atau enggak. Misalnya tadi produksinya jadi lebih produksi bahan misalnya alkohol banyak apa enggak gitu. Tapi secara bakterinya ya gitu aja udah deh. Gitu ya. Paling mungkin ada beberapa mutan yang misalnya tumbuhnya jadi lebih lambat gitu karena dia mengekspresikan ibaratnya gen asing gitu kan, gen mutan gitu. Mungkin kendalanya di situ biasa. Kalau misalnya ya kita mau bikin bikin mutan dari yang urusan gen ABC mau jadi CBA, itu mungkin nggak bisa. Oh ternyata nggak bisa nih dijadiin CBA, gitu ada juga. Iya bisa juga.
Ada nggak begitu nggak bisa, ayo kita tambahin apa, akhirnya jadi bisa? Pasti ketika misalnya kalau aku lagi bikin mutan A gitu, oh tidak bekerja, ya udah coba cari alternatif mutan lain gitu, gimana? Gen apa lagi yang diubah gitu? Supaya menghasilkan si CBA. Berapa orang nih kayak di divisi lo nih yang ngurusin mikroba ini? Kalau jumlah, jadi kan di tempat kerjaku ini ada beberapa divisi. Kalau untuk divisi bionya, ada sekitar 40-an peneliti. Oh banyak. Berarti sehari-harinya tuh ngapain? Seharinya hadap-hadapannya bukan komputer? Iya, kayak alat-alat kayak di lab sama bakteri. Iya, itu kayak di lab gitu alat-alat pakai jas lab, pakai. Iya, kayak seperti itu. Oke, sekarang yang lagi dikerjain yang belum nemu mau ngapain? Yang belum nemu. Siapa tahu kita bisa bantu. Maksudnya. Ayo siapa tahu kan kita punya relasi nih. Ya, siapa tahu kita ada kenalan bakteri. Kalau aku sih sekarang ya itu sih lagi bikin mutan itu sih. Untuk? Mutan. Buat ya itu. Etanol? Pokoknya mutan yang bisa mengkonversi si tadi karbon monoksida dan karbon dioksida menjadi yaitu material industri yang berguna. Yang udah berhasil apa? Menjadi apa? Jadi ya yang tadi aku sebutin, alkohol. Aku sedang berusaha memproduksi misalnya alkohol atau asam. Tapi udah jadi ada yang udah jadi. Maksudnya udah ada jadi mutan nih bikinan lu. Lah bikin mutan lah. Profesor X dia? Iya. Profesor X. Ada mutan buatan lo, Dir. Yang udah berhasil. Yang udah berhasil merubah si karbon monoksida jadi alkohol. Nah, sebetulnya kalau karbon dioksida sekarang kita udah bisa pakai, tapi monoksida tuh sebenarnya masih mengurus perizinannya ya, karena karbon monoksida kan zat berbahaya ya. Jadi sebetulnya juga sebenarnya udah ada nih, tinggal izinnya aja. Fasilitasnya udah ada, alat-alatnya udah lengkap gitu. Cuma ya tinggal izinnya itu, karena Jepang kan ketat ya. Kayak segalanya harus serba aman dan terregulasi gitu. Berarti ya sehari-hari tuh 40 orang ya di lab nih. Tapi macam-macam gak hanya tadi ngerjain karbon monoksida dioksida, tapi ada juga yang misalnya dari jenis limbah lain gitu. Yang bikin parfum juga ada, dari limbah juga ada. Dari limbah jadi parfum? Bausnya? Kan ada dari tokai jadi first note asbes. Jadi apa? Asbes jadi alat bakar. Yang lo bilang? Enggak, parafin. Iya, dari tokai dari jadi tokai, iya. Briket. Kok asbes sih briket? Dari briket ada warnanya hitam. Tapi bisa jadi parfum. Ya inilah pewangi. Iya. Wangi tapi. Ini fruity atau apa kalau notes woody? Kalau itu mah vape ya. Vape itu enggak, kalau parfum kan suka woody atau fruity. Iya. Enggak, ini limbah. Ini feces baunya. Iya. Aneh banget ya. Ada orang begini ya. Ada nggak ide limbah apa yang mau diubah gitu? Iya. Jadi kita banyak dong berarti sebenarnya. Bahan bakunya, karena kita banyak pabrik, banyak limbah. Ada nggak tapi kita? Kalau buat industri aku kurang hafal ya, tapi kalau untuk skala universitas tuh banyak sih biasanya yang meneliti, dan biasanya kelapa sawit karena itu yang paling banyak. Paling banyak. Ini yang tempat lu kerja nih, dia tuh bentuknya dia cuma mengolah limbah doang, jadi yang ngasih limbah tuh dari pabrik-pabrik lain, atau dia juga menghasilkan limbah, jadi dia punya si pusat ini. Jadi kita tuh banyak bekerja sama dengan industri-industri lain. Jadi misalnya mereka request mau produksi apa, nanti misalnya limbahnya mereka yang menyediakan gitu. Atau misalnya mereka lagi memproduksi apa, terus minta bantuan ke perusahaan kita buat risetnya gitu, gimana biar bisa produksinya bisa lebih banyak dan lebih efektif. Jadi emang by request ini atau cari aja atau gitu? Iya, nyari pabrik-pabrik lo ada limbah apa sini deh gue olah atau gimana? Biasanya ya juga banyak yang approach kita, dan kita juga ada yang ngerjain proyek negara juga gitu. Jadi dari negara, dari Jepangnya sendiri mau, inilah apa limbah ini banyak, ayo kita olah jadi apa gitu. Orang sih udah sampai mikirin limbah ya. Limbahnya dibikin apa gitu. Kalau kita kan mau bikin apa dulu gitu, limbahnya dibuang. Padahal bisa jadi uang ya limbahnya ya. Mahal ya ini ya, apa namanya, penelitian ini kayak gini. Tapi ya sebetulnya tujuannya pakai mikroba itu gimana caranya biar prosesnya jadi lebih murah gitu. Jadi lebih murah, tapi yang dihasilkannya tuh, produk yang dihasilkannya tuh banyak gitu. Jadi kayak efisiensi tapi proses kan gitu. nggak maksudnya nggak berarti lo harus ada
apa namanya? Tapi untuk alat-alatnya memang sih Nah, itu ya. mahal sih Iya. gitu. Alat-alatnya nggak ada Iya. hubungannya sama lo nih, perusahaan lo nggak? Alat-alatnya Perusahaan lain? alat-alatnya ya lab kami ya memang sudah tersedia dengan alat-alat yang memungkinkan untuk riset itu. Oh. Alat-alatnya bikinan mana tahu nggak? Apa bikinan Jepang juga? Ada yang ya dari Jepang, ada juga yang dari luar gitu. Ada juga yang dari luar. Iya, Jadi misalnya untuk membuat alkohol ini dicampur sama mikroba ini dengan suhu segini, misalnya gitu ya. Nah, untuk menciptakan suhu segininya pakai mesin. Nah, mesinnya itu yang orang lain yang bikin, bukan perusahaan lu juga yang bikin. Bukan ya, ada suppliernya. Oh, berarti ada mesin. Ada lagi tuh S3-nya yang bikinin mesin ini Iya, supaya kita iya, bisa betul. gini. Iya. Buset, ribet ya, pantesan itu disebut teknologi canggih ya. Karena semuanya, maksudnya mau merubah alkohol banyak syaratnya, harus mikrobanya harus ini, tekanannya harus segini, suhunya harus segini, banyaknya harus segini, dan masing-masing punya S3-nya lah. S3 tekanan ada kan kemarin kita. Yang ngukurin tekanan doang apa? Oh. Hidraulik apa? Analisis. Siapa? S1 sih dia. Si Pipa. Pipa. Oh ya. Cuma ngukurin tekanan doang. ITB juga tuh kemarin kan? Iya. Ah. Ntar ada orang S3 yang ngukur suhu doang. Begitu hidup ya. Biasanya ya udah spesifik banget sih kalau Iya. ada S3 tuh kayak Iya. Tapi dia nulis lang, mas sempet lang. Kok ada waktunya sih? Ada waktunya, lihat coba deh. Nulis buku banyak. Ada waktunya ya? Udah jadi film lagi di view. Iya, series ya? Series Iya, apa film? series. buku juga nih bukunya nih. Nah, apa ini bukunya? Ini yang udah di view. Yang udah di... Iya, yang udah diadaptasi jadi Bukan series. nih, Nela Neva yang bikin. Ya kan, Itu nama pena. nama pena. Lu nggak ngerti nama pena lang. Tahu gue. Ya, Jangankan untuk bertemu, memandangmu saja sudah tak boleh. Mengirim salam pun Pun juga tak. Sedih tuh lagu tuh. Iya. Sedih tuh. Jangankan berkirim surat, Sedih tuh. mengirim salam pun sudah tak boleh. Tapi nadanya happy. Iya. Maksudnya judul lagu ternyata aku tercipta bukan untukmu. Gila, sedih banget nggak tuh lagu. Oke, ini Ranah Pusaka udah adaptasi menjadi sebuah drama. Tahun berapa nih diadaptasinya? wah baru ini rilisnya bulan Maret tahun ini. Bukunya dari tahun Kalau bukunya terbit tahun 2021. 2021. Berarti lagi S3. Iya. Sebetulnya nyambil sih, nyambil. Kok bisa? Kok bisa? Tuh yang udah publish ada 6. Iya, 6. Kapan aja ditulisnya nih? Ya, jadi sebenarnya paling pertama ditulisnya 7 Kelana itu. 7 Oke. Kelana tuh aku nulis ketika akhir S1. Jadi sambil nulis skripsi sambil nulis. Bisa. Satu skripsi, satu Kok ini. bisa? Kan kalau lagi bertumpak nggak, lah. Bang sorry ya, kan bisa 2 tab aja, nggak usah 2 laptop. Kan 2 tab tahu. bisa deh. 1 skripsi, 1 ini bisa sebelahan Iya, tab. siapa tahu. Masa beda Itu laptop. gini, jadi aduh lagi pusing nulis skripsi, ya udah sambilannya nulis novel gitu. Nulis novel pusing, skripsi deh gitu. Iya, kayak gitu. Mikroba, aduh bakteri lagi deh. Iya, kayak lo, aku capek nih maraton. Ya udah gue Basket dulu deh. Ya capek juga. Capek juga, iya. Aneh nih, jujur aneh nih, makin aneh nih. Iya, Tadi iya. aja suka belajar kita udah aneh. Ah. Sembari nulis novel dan diterbitin. Iya. 7 Kelana bercerita tentang Itu tentang pencarian pusaka di 7 ya adalah 7 Fiksi berarti ini kan ya? fiksi fantasi. Tentang fantasi sulit lah. Fantasi itu sulit. Iya, makanya. Iya. Sementara dia ini kan ilmunya ilmu IPA nih. IPA. Ilmu pasti. Iya. Tapi ada yang nyerempet Nggak tunggu, tadi 7 Kelana kan akhir S1, terus apa lagi? Terus Abis yang itu kedua ditulis tuh dari Tri, tapi dari Tri yang pertama terbit tahun? 2017. Dari Tri ini apa? Nama orang? Dari Tri itu nama, jadi dia tuh genrenya distopia. Distopia tuh jadi kayak apa? Ini apa sih? Kondisi kayak pernah lihat Hunger Games, Iya, Maze iya, Runner, itu. jadi Iya, settingnya iya. di masa depan. Iya, Tapi iya, di iya. Dunia yang sudah hancur pada hancur hancur-hancuran, itu. iya, Nah, iya. Dari Tri ini jadi rekayasa genetika ini mainnya. Jadi kayak menciptakan hewan-hewan dari modifikasi genetik gitu. Lini dia. Iya, dari Emang ininya. udah. Iya. Oke. Tapi emang untuk menciptakan cerita yang itu, dia harus ngerti kenapa bisa terjadi seperti Iya, itu. benar. Walaupun fiksi, Walaupun tapi fiksi, harus bener tapi ininya. harus ngerti dulu kenapa di masa depan terjadi seperti itu. 2017 berarti pas kerja tuh. Kerja bisa Iya. S1 ya kan?
Jadi, Terus? Habis dari Tri aku nulis Palagan Nusantara. Terus Palagan Nusantara tentang? Palagan Nusantara tentang distopia juga. Nah, ini menariknya adalah masa depan di mana kita itu masih di bawah penjajahan Belanda, jadi negara persemakmuran gitu. Jadi gimana kalau Indonesia tuh di masa depan tuh ya masih dijajah Belanda gitu. Oh, berarti sejarahnya kenapa masih dijajah Belanda karena kita nggak merdeka. Oh, nggak ada Pak Karno di cerita ini. Siapa yang nggak ada ya? Iya, kan harus ada yang nggak ada ya supaya nggak ada proklamasi. Iya, nggak ada. Jadi ceritanya ini memang. Kemerdekaan tuh nggak ada di situ. Iya. Jadi ceritanya memang kita masih dijajah Belanda. Oke. Dibikin tahun? Di Tulisnya? dia terbitnya 2019 Palagan Nusantara tuh. 2019. Dua. Ceritanya di tahun berapa? Ceritanya nulisnya kayaknya dari tahun 2000. Bukan. Cerita Palagan Settingnya, Nusantara Settingnya sekitar 100 tahun kemudian, 2100 tahun 2100-an. tahun 2000. Lebih baik gak dari kita yang sekarang di Palagan Nusantara? Di bayangan lo. Di bayangan lo. Apa ya, sebenarnya itu udah masuk era robotik sih, tapi ya itu pemerintahannya masih istilahnya diktator gitu. Wapresnya Gibran juga di sini. Mungkin. Oh, nggak tahu. Nggak ada kita. Gibran versi orang Belanda. Iya. Kitanya kan ada dong. Kitanya Kan tahun ada. 2100. Kitanya belum tentu ada lah. Oh iya, belum tentu ada ya. Kalau kita berubah Nggak di. tahu. Ya, Palagan Nusantara. 2000 berapa tadi? Terbitnya 2019. Terbitnya. Terus yang Tunjuk Lana tuh baru 2020 terbitnya. Oke. Terus abis itu Ranah Pusaka 2021, kalau Resilience tuh 2018, Alamanda 2022. Itu terbit-terbitnya ya? Iya. Berarti kan iya kebanyakan sambil S2, S3 dong. Iya. Sambil nulis. Sambil kerja, waktu masih kerja juga di. Sambil kerja, sambil. Resilience ini tentang Ini sebenarnya tentang kehidupan sehari-hari sih, tentang masa sekarang. masa Oke. sekarang. Ranah Pusaka juga sama tentang anak kuliahan. Oh, fiksi tapi masih tentang sehari-hari gitu Tentang ya? sehari-hari, sedangkan yang lainnya fantasi. Alamanda ini Fantasi. Alamanda penyihir. Tentang apa penyihir? Bolu. Bolu Amanda. Oke, Alamanda. Anak ya. mantu damai. Apa namanya? Katanya. Backronym. Oh. Katanya ya, backronym. Itu backronym. Backronym. Gue dikirimin sama itu tuh. Siapa? Siapa ngasih martabak? Angela. Ngirimin apa? Ngirimin yang backronym. Bukan. Oh. Backronym ada apa namanya konten orang backronym. Amanda, anak mantu damai. Katanya gitu. Iya. Bandung tuh. Bro Mas Pion aja ada. Mari sama-sama olahan Industri, nasional. iya. Industri olahan nasional. Tapi katanya bener itu dari ownernya. Masa iya? Ayo kita bikin ini apa ya? Mari kita ini disingkat Mas Pion. Nggak ada. Mas Pion dulu baru disingkat. Nggak kok sempet gimana nih nulis terus diterbitin lagi? Ya, sebetulnya ya emang karena udah hobi sih ya, jadi sebenarnya bentuk refreshing aku tuh menulis gitu, nulis novel. Healingnya itu nulis novel. Lagi ya, kan udah nulis sehari-hari. Padahal ada di orang kuliah. yang pusing nulis ya. Iya. Kalau ini healing, beda lah. Iya benar sih. Beda. Ya. Terus sampai bisa di ini? Diadaptasi? Terbitin dulu. Sampai bisa pada diterbitin gimana? Nge-apply ke penerbit atau gimana? Nah itu sebenarnya di awal agak struggle juga sih. Jadi aku tuh mulai nulis akhir S1 ya. Nah itu aku upload dulu di platform nulis namanya Wattpad. Tahu Wattpad. Masih ada nggak sih? Ya, Masih ya. Waktu zamanku tahun 2016-17an tuh justru lagi rame banget tuh Wattpad, lagi booming. Iya. Oh diupload di situ. Terus di situ lumayan banyak kan yang baca. Yang baca, makanya jadi ini nih kepikiran coba diterbitin kali ya gitu, tapi waktu itu kan belum punya nama ya, jadi ngajuin ke penerbit kayak Gramedia pun belum ternotis gitu, jadi ya udah aku terbitin sendiri dulu secara indie gitu. Si Alif tuh yang main. Iya Alif Rivelino. Alif. Nah jadi aku terbitin secara indie. Nah ternyata juga responnya lumayan banyak yang suka, dan salah satunya ada reviewer buku yang ya cukup terkenal lah, dia suka dengan bukuku itu. Ini yang mana tadi? 7? Yang dari Tri dulu, yang pertama dari Tri. Oh dari Tri ya, oke. Dia suka dengan bukuku, dan ternyata dia punya kenalan editor Alex Media gitu. Alex Media Koputindo. Nah terus aku komik nih dulu nih. Aku kirim naskahnya ke editor tersebut, dan dia tertarik dengan
naskahku yang Pelaga Nusantara. Oke. Pelaga Nusantara. Nah, jadi mulai dari situ sebenarnya dari Tri juga ini sih akhirnya setelah Indi dia naik juga ke penerbit mayor. Jadi udah bisa tersedia di Gramedia juga gitu. Jadi setelah itu ya lumayan jalannya jadi mulus, jadi bisa nerbitin di penerbit besar dan bisa masuk ke Gramedia gitu. Karena Alex Media kan Gramedia Gramedia kan? juga ya. Masih anakan Gramedia. Iya dulu nih Karya Gekun, komik-komik nih Alex Media nih. Iya. Habis itu si View ditawar sama View. Iya, ditawar itu akhir tahun kemarin, jadi ada tawaran kan gimana nih kita tertarik mau adaptasi Ranah Pusaka menjadi TV series. Pas nawarin, pas nelfon, lagi ngapain? Lagi belah-belah bakteri atau lagi? Iya itu aku lagi di tempat kerja deh. Bener lagi. Bener lagi. Maksudnya kan bercanda. Ini View apa sih? Saya lagi belah-belah bakteri, ini nggak tahu apa lagi mutasi. Lagi mau bikin ngubah alkohol. Lagi nyembelih bakteri gitu. Tahu-tahu wah gitu ada berarti tawarin. Tahun lalu nawarin ya atau akhir tahun lalu terus kita deal-dealan di awal tahun. Terus masih di sana berarti deal-dealannya lagi di Jepang. Iya, di Jepang. Jadi emang prosesnya itu juga kayak video call gitu, kayak ngurus surat perjanjian juga lewat email gitu. Nah, terus mulai syuting tuh Februari kalau nggak salah Februari dan bulan Maret premier. Itu aku sempat ke Indonesia buat ini premiernya. Kenapa nama penanya itu? Nela. Baru gue mau nanya. Nela Neva. Itu dulu ngasal banget. Kayak nggak kepikiran gitu kan sebetulnya dulu tuh. Karena dari nama aja kan nggak ada mirip-miripnya dari Dira gitu. Nela Neva. Makanya aku fansnya Nela Karisma gitu. Ternyata bener Rahman. Rahman yang bener ternyata. Seneng dia. Itu kayaknya dulu ada novelku yang sebelum 7 Kelana tuh kayaknya nama pemerannya tuh Neva. Terus Nela tuh kayaknya dari salah satu, ada dulu juga aku sempet suka lagu opera judulnya Nela Fantasia, terus ya udah kayak jadi digabung gitu Nela Neva. Ya aku tahu sih itu alay sih, cuma di Wattpad tuh udah pembacaku udah terlanjur kenal dengan Nela Neva gitu. Tapi dari awal emang nggak mau pakai nama sendiri. Jadi sebetulnya waktu nerbitin juga ditawarin kan sama penerbit dan editor, ini mau pakai nama asli apa nama pena, terus kayak ya udah nama pena aja deh gitu. JK Rowling aja belum ada yang pakai tuh. JK Rowling. Bisa kayaknya. Yusuf kalah. JK Yusuf kalah. Emang juga kalah JK. Iya kan JK Rowling. Yusuf kalah. Fujio. Aoyama Gosho. Sempet bang. Iya benar. Sempet lu juga boleh ngeluh banyak, nggak ada waktu. Betul. Ini orang sempet. Betul, dia harus malu lang. Bener sih. Iya. Gue skripsi doang aja nggak nulis novel, nggak selesai skripsinya. Bisa begitu ya. Ada bawahnya lagi apa bawahnya? Seriesnya tapi lu nulis juga nggak? Skenarionya? Seriesnya itu beli hak cipta. Tapi lu nggak ikut nulis? Nggak ikut nulis skripnya. Tapi memantau? Maksudnya kayak biar ceritanya nggak lari atau gimana nggak? Nggak sih sebetulnya kan jadi beli hak cipta, tapi di surat perjanjiannya juga mereka nulis nggak bakal terlalu melenceng dari cerita aslinya. Gitu. Tapi untuk urusan penulisan nggak ikut-ikutan berarti? Kirain. Sebagai penulis nggak ada pengen nulis juga, pengen ikutan maksudnya di skenario, pengen terlibat ya. Sebenarnya ada juga sih keinginan itu, cuma mungkin karena di penjanjiannya juga sudah tektokan seperti itu ya nggak apa-apa sih. Karena overall aku juga cukup puas sih dengan hasilnya. Berapa episode? 5 episode. Jadi 5 episode. Bisa disaksikan di View berarti. View Indonesia. Tonton ya guys. Iya, Ranah Pusaka. Nela Neva. Hah? Di angka berapa katanya? Pengen tahu aja. Keluar juga pertanyaan itu. Keluar juga pertanyaannya. Iya. Bisa di sela-sela kesibukan membelah bakteri. Iya, selalu ada sebenarnya. Emang ada. Waktu itu cuma permasalahan prioritas kita aja lah. Nggak mungkin nggak sempet. Nggak nyempetin, emang nggak nyempetin. Kalau ada orang bisa begini sih, sebenarnya semua orang punya kesempatan yang sama. Nggak sih, nggak harus. Secara waktu ya, 24 jam. Tapi secara kemampuan kan belum tentu. Bisa, ya. Sekarang berarti tinggal di Osaka? Udah pindah, jadi tempat kerjaku tuh di Kyoto. Jadi ya pindah ke Kyoto. Kampusnya waktu itu? Kampusnya Osaka. Osaka sama Kyoto bukan dekat. Bukannya Kyoto tuh dalam Osaka ya? Gimana sih? Cuma kalau misalnya aku nggak pindah dari tempatku di Osaka ke kantorku tuh hampir 2 jam gitu. Jadi ya udah aku sekalian pindah kosan aja, cari yang deket situ. Di Kyoto. Berarti kantor memang di Kyoto. Kalau yang Universal di mana?
Universal Studio apa? Oh, USJ, Universal Studio di Osaka. Oh, iya, Osaka. Osaka. Bener. Kansai ini. Nah, kita ke Kyoto airportnya. ngapain? Kita ke Kyoto? Nggak tahu. Gitu. Enggak maksudnya ya. Kok kita ke Kyoto? Kapan kita ke Kyoto? Bukan kalau kita ke Jepang. Kalau kita ke Jepang itu kan Ke Kyoto. tujuan-tujuannya tuh yang populer. Kuil-kuil. Oh, kuil. Gue ingat ke Kyoto kuil-kuil. Ya kan ya banyak kuil-kuil kan? Kuil. Yang mana sih ya? Ada yang di pinggir danau itu tuh yang emas ya. Apa sih yang paling sering Oh, ada? Kinkakuji. Yang suka ada kuil yang fotonya. emas. Ya, itu. Kalau yang lampion gede kan di Tokyo Coba kan? cari. Kalau yang lampion gede tuh yang merah. Bukan, itu di Tokyo. Ya itu kan di Tokyo. Nah kalau yang di Kyoto apa? Ngapain? Kuil emas Kuil itu paling terkenal, coba lihat deh. Kinkakuji sama Apa namanya tadi? Kinkakuji. Kinkakuji, coba. Ada bang yang di pinggir danau Nah, itu. Kinkakuji. Fotonya, foto. Bagus itu. Ini bang, Minari. kayaknya ini yang paling terkenal. Nah ini, masa nggak sini? Terkenal. Yomizudera. Yuk, googling dia langsung. Enggak, yang kita pakai pakaian ini loh. Kita pakai yang Pakai Jepang. pakaian Jepang terus panjang jalan tuh orang Oh. pakai pakaian Jepang. Itu Sushihiro, Oh, Sushihiro. Gion, daerah Gion bukan? Sushihiro bukan? Gion. apa? Sushihiro. Gion Sushi. Dion udah GR tadi ah, Dion. Gion sih dia. Distrik Gion tuh ada distrik Gion. Coba di Srigion coba. Jadi gue nyewa ini, nyewa Beca baju, yang ditarik. bukan nyewa baju, Nyewa terus itu, jalan-jalan. semua ikat. Iya. Kok nyawa baju terus jalan-jalan? Jalan-jalan karena pinggir kiri kanannya tuh apa namanya? Nah, gini. Ya, ini terkenal nih. Oh, benar gua Oh, kesini. pernah deh kayaknya. Kiri kanannya pun Ini masih jualan, kan? tradisional. Iya. Tapi kanan kirinya jualan-jualan makanan Iya, gitu iya. kan? toko-toko, Iya kan? Oh iya benar jualan pernah. makanan, jualan Tapi gue nggak pakai baju. Ya boleh. Boleh. Kalau nyewa? mau Nyewa, Oh jadi lu jalan-jalan di situ sambil pakai baju Jepang. Iya. Nah, anak-anak gue sih enggak. Masuk ke dalam gang tuh nyewanya. Iya. Kok lu enggak? Ya ngapain lah. Malu lah. Kostum Doraemon minta. Kostum Giant. Iya. Saya mau kostum Jepang tapi kostum Giant gue nggak. Jalan-jalan itu ada tuh orang yang ini. Jalan-jalan aja jadinya dikit. Nyewa payung, nyewain segala macam Iya. ada lah. Oh. Tapi Gitu. gue ingat kayaknya pernah sih ke sini waktu ke Kyoto. Iya, jalan-jalan. Jadi seperti sebenarnya ini. tuh Kyoto di dalam Osaka apa gimana sih? Jadi kan Osaka. ada Osaka Kansai tuh- itu kan daerah Kansai. Kansai. Nah, Kansai itu ada Osaka, ada Kyoto, ada Nara, ada Kobe, dan Wakayama. Jadi si Osaka, Kyoto, Kobe, Nara tuh ya itu apa saling bersebelahan gitu. Itu apa? Prefektur itu? Prefekturnya apa? Kalau Kansai? jadi bukan ya? enggak, kalau Osaka kan dia sebenarnya prefektur sendiri juga kan. Ah. Tapi ada kotanya Osaka gitu di dalamnya gitu. Oh. Ibu kota prefektur. Nah, Nara tuh yang ada rusa-rusa, tahu nggak? Taman Rusa, Nara Park. Nara Park dia ada apa? Kayak taman luas, ada kuil-kuil dan ada rusanya. Di Cembeluit atas ada Nara Park namanya. Iya, juga. itu juga ada. Iya kan ada kan di Cembeluit atas ada Nara Park, bener. Nara apa lagi? Narogong. Bekasi. Narogong. Narogong. Naragang dong di Nara situ. Park Bandung tuh. Naragang. Iya di Nara Park Bandung yang dibuka lagi beneran. Di Cembeluit bener. Nara Park Jepang dong, skoy. Nara Park Bandung. Beneran lagi dibuka Nara Park Bandung. Nah, kalau tempat kerjaku ya deketnya ke sini. Ke Nara Park. Oh, tapi daerahnya Kyoto. Ya, Kyoto pinggir gitu. Pinggirnya tuh yang udah deket Nara ini gitu. Oh. Oh, gitu. Kenapa nggak sekalian di Nara? Apanya? Tinggalnya? Oh, kalau kosanku emang di Nara sih. letak. Oh di Nara. Tapi perbatasan kantornya? persis sama Iya, Kyoto. perbatasan. Kalau kantornya di Kyoto. Oh. Ya, tiap hari naik kereta dan bis hampir 1 jam. Itu aja masih 1 jam, udah pindah. Kalau naik mobil tuh sebetulnya deket sih, cuma kalau Muter ya, bis kereta? agak ini kan jalurnya agak muter. Tadi kan kalau sebelum pindah 2 jam. Akhirnya pindah jadi sejam. Sejam, iya. Tetap lama Tetep juga. jam. Ya sih. Iya, tetap jauh. jam juga ya. Ya 50 menit lah. Ya inilah Lang Apa tuh? hasil Apa yang dari kita ambil? kalau dari SMP kita udah tahu mau jadi Mau jadi apa. betul. Minat ya. Minat udah ditanya lah ke anak-anak kita tuh dari SMP. Iya, iya. Berarti Mungkin waktu kita tuh kita nggak ada yang nanya sih. Sebenarnya kita udah ada kepengenan tapi bingung mengekspresikannya iya gimana. betul. Kalau Kitanya nggak ngomong, kita yang nggak nggak ditanya ngomong, orang juga. tua juga nggak nanya. Mungkin lebih kecil lagi kalau bisa mah udah tahu ya. Dari SD mungkin udah ditanya. Mau jadi apa? Bisa nggak ya udah tahu? Berubah-ubah Lang. Iya sih. Itu dubes-dubes kan ada yang SD, ya bukan? Iya Pak itu Agung? salah satunya berarti. Apa? Salah satu Minat cita-cita dia. dia waktu SD. SD. Pasti ada lagi yang lain. Kalau SD mah
Anak gua aja berubahnya 2 bulan sekali. Pengen jadi ini, pengen jadi itu. Iya, Pengen jadi ini udah dibeliin nih, yang menunjang ganti. Hari ini jadi Itu tuh yang bingung kalau udah dibeliin atau difasilitasin ternyata berubah. Gimana dong? Ya tugas orang tua lah. Siapa tahu emang di situ ininya. Iya ya. Gak ada yang sia-sia tapi. Nggak ada. Nggak ada. Man drum doang no yang sia-sia no, gua di bawah. Apa? Drum elektrik. Udah gue trauma gue kayak gitu-gitu. Kalau minta beliin apa, ayo bisa dulu. Tapi dia juga, gimana mau bisa kalau ininya nggak ada gitu. Nah, tiba-tiba pengen neliti bakteri. Nah, ayo kalau itu. Gue beliin Yakult, Bukan, tadi gue bilang beliin mikroskop elektron dong, beliin Yakult. Gue beliin Yakult aja nih lah, gimana caranya lo gini. Kalau lo bisa nemuin bakterinya, gue beliin mikroskopnya. Ini nulis akan ada lagi? Ya semoga ya dalam tahun ini ada buku baru. Tapi lagi nulis? Iya lagi nulis. Selalu menulis selalu. Enggak, lagi S2, S3 aja nulis, apalagi kerja itu ya. tulis juga. Iya. Itu bukan halangan. Kenapa Yon? Oh, Asik. Minta lirik, nanti sama Dion dibikin nada. Oke. Dion kan penyanyi juga. Iya. Zegan. Pas lagi dia DNA. Dion N. Ajay. Bener, DNA. Penulis liriknya adalah penulis lirik yang berkecimpung di dunia DNA. Gen, ya. Siapa? Nih, Dah, hubungin. udah kayak aku lagi ngomongin. Lagunya mau jadi apa kan ada, Dion. Hah? Mau jadi apa? Apa Ada. judulnya? Judulnya mau jadi apa? Oh, Ada. iya. Pas tuh gen lu menjadi apa nih gennya nih? Jadi etanol, menjadi ini. Dipas-pasin. Dipas-pasin. Kapan balik lagi ke ke Kyoto? 2 minggu lagi. Tanggal 21 nih. 21 Juni. Pergi lagi. Ini berarti libur cuti apa libur? Cuti. Libur cuti. Iya, cutiku ku habiskan ke Indonesia. Langsung full dihabisin sekarang ini. Enggak sih, kan setahun tuh dapat 15 hari, 10 hari aku ambil nih ke Indonesia. Oh cuti 15 hari juga di sana. Nggak boleh sakit. Nggak boleh sakit. Karena ntar habis cutinya ya. Ya. Oke lah Dira, terima kasih sudah hadir di sini. Dira, terima kasih banyak ya. Kasih banyak Sudah loh bercerita. kesempatan. Iya, udah bercerita. Nambah. Enggak ada. Wawasan kita tentang Nggak, lu salah S3. tadi soal bakteri. Nggak tahu juga kita kalau lu salah. Iya. Kalau lu salah bener gue yakin itu. Mau jadi etanol kayak mau Iya. jadi apa kita juga agak tahu. Fibrio apa. Padahal gue pengen nanya banget itu karbon dioksida. Kalau bisa jadi alkohol. Itu kan CO2 tuh. Nah, ditaruhin di dia jadi alkohol. Terus gampang gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada alatnya gitu ya? Iya. Langsung jadi alkohol. Misalnya kita luka nih, aduh, perlu alkohol. Gitu. Kayaknya nggak secepat ini. Siapa tahu. Kayaknya enggak. Siapa tahu lah, ya. Tidak, terima kasih ya. Semoga lancar-lancar semua. Lancar-lancar yang sedang semua. dikerjakan. Ya. Terima Oke lah, kasih. kalau begitu sampai ketemu lagi di pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, ya lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar ya. Dan lagi, Sing Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini
emang pemain sih kalau lu manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Kira-kira mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh. Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Jangan kan? Padahal Cing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kotak dapat Ilmu dapat. Nggak bisa tektokan.